Saya ingin melanjutkan perbincangan saya dengan Bang Rey. Tadi saya sempat mendengar, paling tidak saya bertanya, seberapa besar sebenarnya pengaruhnya dukungan dari Pak JK terhadap pasangan Amin secara berkah elektoral adakah? Anda mengatakan bahwa ini hanya sebenarnya hanya sekedar formalitas. Lalu kemudian Anda mengatakan sebenarnya ada faktor yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi, itu apa, Bang Rey? Ya, artinya sebetulnya yang dibutuhkan sekarang setelah pernyataan terbuka Pak JK terhadap wilayah terhadap Pak Anies adalah keterlibatannya untuk melakukan kampanye secara terbuka begitu. Kalau selama ini kan peran beliau masih tetap di belakang meja ya, tapi bahwa orang udah mengerti, paham dan tahu bahwa di belakang Bu Anies itu ada Pak JK, saya kira informasi ini sudah cukup menyebar di tengah masyarakat begitu ya. Tetapi jika Pak JK terlibat langsung untuk melakukan kampanye kepada Anies, disinilah efek elektoralnya itu yang bisa ditimbulkan gitu. Tapi kalau dukungan Pak JK secara terbuka seperti sekarang, lalu tetap dengan sikap seperti sebelumnya, yaitu Pak JK hanya berada di belakang, tidak tampil ke depan, saya kira nggak terlalu banyak efek elektoralnya kepada Anies Baswedan. Oke, jadi menjadi penting untuk kemudian menyampaikannya secara terbuka. Enggak, kan beliau udah nyampaikan secara terbuka. Sekarang yang penting itu adalah beliau ikut kampanye beserta dengan tim yang lain, atau dia kampanye sendiri gitu. Kalau selama ini kan tidak, beliau belum pernah secara tegas menyatakan misalnya pilihlah si A atau pilihlah si B gitu. Tak pernah ditegaskan oleh beliau. Nah, dengan dukungan seperti sekarang dilakukan oleh secara terbuka, maka kalau itu dukungannya sekedar penyebutan saja, tidak ditindaklanjuti dengan katakanlah aktivitas melakukan kampanye, saya kira nggak akan banyak efeknya kepada Anies Baswedan. Tapi kalau Pak JK seiring dengan pengumumannya itu ikut serta kampanye ke basis masyarakat, nah itulah yang akan dapat memberi efek elektoral kepada Anies Baswedan. Oke, Bang Rey, satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Mas Jafar. Adakah segmen tertentu yang ingin disasar misalnya dari kalangan pengusaha? Karena yang seperti kita ketahui sosok Pak JK ini adalah sosok macam-macam gitu, teknokrat, mantan ketum Partai Golkar, tapi juga pengusaha begitu. Mbak Kania, terkait segmen, begini, Pak JK ini kan kita kenal sebagai sosok yang kalau kerja cepat. Berbagai persoalan-persoalan di masa pemerintahan beliau dengan presiden-presidennya dikenal sebagai orang yang selalu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah Indonesia, solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, memberikan solusi. Maka kemudian segmennya tentu tidak hanya terpatok apakah pengusaha atau tidak, tapi adalah pada warga negara, pada pemilih, pada rakyat yang punya preferensi bahwa pemimpin itu kerjanya harus cepat dan tepat. Tidak hanya kerja cepat tentu saja, tapi dan tepat dan bisa memberikan solusi-solusi. Kita melihat gambaran ini atas pilihan Pak JK dan melakukan secara terbuka ini tentu saja itu kita bisa membayangkan bahwa Mas Anies dan Gus Muhaimin lah yang bisa melakukan seperti apa yang pernah Pak JK lakukan. Juga melakukan dorongan kemajuan-kemajuan. Kita masih ingat transformasi kebiasaan masyarakat dari menggunakan minyak tanah menjadi kompor gas itu, salah satu legacy dari Pak JK waktu itu masih jadi wakil presiden tahun 2009 kalau tidak salah. Dan juga banyak persoalan-persoalan tentang perdamaian, persoalan-persoalan sosial. Menurut saya segmennya tidak hanya sebatas pengusaha, tapi lebih luas segmennya adalah orang-orang yang ingin atau pemilih yang ingin melihat Indonesia ke depan bisa mendapatkan pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Itu mungkin secara ini. Oke, baik. Mas Jafar, kalau begitu pertanyaan lanjutannya bagaimana, Bang? Jadi kalau Pak JK saya kira untuk basis pemilih kelas menengah ke atas sudah cukup tahu gitu ya. Apa sebetulnya yang paling dibutuhkan itu kan basis kelas menengah ke bawah ya. Dan khususnya di kalangan masyarakat Indonesia Timur. Makanya kalau Pak JK hanya sekedar mengucapkan lalu nggak terlibat langsung di dalam kampanye, itu yang saya sebut tadi, saya ragu efektivitasnya kepada kenaikan elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin itu akan meningkat. Tetapi kalau Pak JK langsung turun tangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur, itu bisa saja memberi efek elektoral. Karena basis Pak JK itu ya memang ada di Indonesia Timur. Sementara di Indonesia Barat ini kan memang relatif sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia Barat untuk pasangan Caimin dengan Anies Baswedan. Nah, kalau optimal dilakukan oleh Pak JK untuk kampanye langsung
ke basis-basis masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah di kawasan Indonesia Timur itu akan dapat memberi efek elektoral yang cukup baik kepada Anies maupun Caimin. Oke, Mas Jakfar silahkan ditanggapi peran seperti apa yang akan diberikan? Bagaimana memaksimalkan dukungan yang diberikan oleh Pak JK? Kalau gini Mbak Kania, ketika Pak JK melakukan deklarasi secara formal yang tadi diasumsikan awalnya oleh Bang Rey sebagai dukungan informal di belakang layar atau di belakang meja, ketika dia menjadi formal tentu akan ada gerakan-gerakan gitu ya, ada langkah-langkah konkret dan nyata Pak JK mungkin nanti setelah ini kita harapkan juga ya akan menemui banyak jaringannya, konstituen untuk kemudian mengarahkan atau mengajak para pemilih itu, basis-basis masanya segera memilih dan memutuskan memilih Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tentu ini yang kita tunggu langkah-langkah berikutnya setelah deklarasi secara formal dan disampaikan bahwa Anies dan Muhaimin adalah pilihan paling tepat untuk Indonesia di masa mendatang. Oke, ya, itu baik. maksud saya. Jadi harus ada langkah. Ya, itu maksud saya. Harus ada langkah. Itu yang kita tunggu, Bang Rey. Itu yang kita tunggu. Jadi harus ada implikasi lanjutannya begitu ya. Saya ke Bang Rey, tadi kita sempat mendengar ada pernyataan dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan itu adalah preferensi politik dari Pak JK, tapi yang kita ketahui Pak JK ini kan juga mantan Ketum Partai Golkar gitu. Seberapa berpengaruh sebenarnya preferensi politik yang kemudian disampaikan secara terbuka ini, Bang Rey? Kalau sebelum ada dukungan secara terbuka oleh Pak JK, Golkar sendiri kan sebetulnya sudah terbelakang. Saya kira nggak terlalu mayoritas mereka mendukung Pak Prabowo sama Gibran. Sebagian yang lain itu sudah masuk ke pasangan Anies bersama dengan Caimin, sebagian lagi kepada Ganjar Pranowo. Jadi sebetulnya boleh disebut mayoritas pemilih Golkar itu tidak memilih Prabowo Gibran, terbelah justru ke Anies maupun ke Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh Airlangga untuk sekelas Pak JK, kecuali ya membiarkan itu. Dan dengan sendirinya tindakan Pak JK ini tanda kutip memberi payung kepada anggota-anggota Partai Golkar yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden yang lain di luar Prabowo dan Gibran, maupun mereka yang selama ini menunggu soal kepastian. Maka dengan deklarasi yang dilakukan oleh Pak JK itu seperti memberi payung ataupun landasan bagi para anggota Golkar untuk menetapkan calon presiden mereka di luar Prabowo maupun Gibran. Oke, baik. Mas Jakfar, kalau kita bicara soal momentum lagi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda sekarang menunggu begitu implikasi lanjutannya akan seperti apa, apakah Pak JK akan turun langsung, akan secara aktif berupaya untuk memenangkan pasangan Amin. Tapi apakah mungkin dari tim pemenangan ada peran tertentu yang ingin diberikan kepada Pak JK secara struktural? Adakah itu sesuatu yang direncanakan ke depannya? Ini Mbak Kania, secara struktural, secara formal kan seluruh susunan tim kampanye sudah diserahkan ke KPU. Masa perbaikannya sudah selesai. Mungkin secara ini lebih dari sekedar formal tentu saja. Kenapa? Kita menganggap Pak JK ini adalah tokoh besar yang akan memberikan dampak besar. Segala advice-nya, segala masukannya, segala gagasannya tentang pemenangan dan juga tentang ide-idenya tentang Indonesia ke depan akan memberikan semangat yang besar juga pada tim kampanye nasional Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kenapa? Karena itu memberikan tidak hanya soal pengalaman dari Pak JK, tapi juga soal pengetahuan yang luas tentang Indonesia. Tidak sekedar pengalaman kemenangan yang 2 kali, juga akan ada nanti implikasi bahwa ada orang-orang baru bergabung, ada tokoh-tokoh baru yang bergabung yang mungkin selama ini sejalan secara pikiran dengan Pak JK. Jadi kalau posisi secara formal, rasanya hari ini KPU sudah menutup batas perbaikan tim kampanye nasional. Mungkin itu posisinya. Tapi akan diberikan porsi yang besar lah sebagai advisor bagi seluruh tim nanti. Oke, advisor. Baik, terima kasih sekali lagi telah sebagai juru kampanye informal. Juru kampanye informal. Oke, baik. Itu usulan dari Bang Rey. Bagaimana tanggapannya? Ya. Baiklah, kita sudahi dulu perbincangan ini. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.